Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian, dimanapun saudara dan saudari berada, para penyimak Al-Hikam, wabil khusus syarah dari Asy-Syarqawi, ya, Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari yang insya Allah dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masuk ke hikmah ke-17 di mana temanya sudah bergeser seperti yang dalam episode sebelumnya kita jelaskan. Hikmah ke-14, 15 dan 16 lebih banyak bernuansa teosofik, ya, dimensi sofistik yang dilandasi dengan teologis yang begitu mendalam untuk memberikan landasan sekaligus juga pijakan, ya, bagi kita sekalian para pengkaji dan penyimak Al-Hikam untuk sama-sama memiliki sebuah awareness bahwa tasawuf sebagai satu disiplin, ya, yang mengajarkan kita untuk memperhalus budi, mengolah rasa dan memanage kalbu, ya, di dalam rangka proses diri mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga harus dilandasi betul dengan teologi yang sangat kuat, ya, agar kemudian segala sesuatu ketika di dalam perjalanannya, ya, katakanlah ketika pengalaman-pengalaman batin seseorang kadang-kadang ada beberapa godaan, ada beberapa godaan-godaan yang seolah-olah kita ini mungkin seperti mendapatkan pencerahan, tapi karena teologi kita tidak matang, keyakinan ketuhanan kita tidak matang, maka kadang-kadang kemudian kita lupa bahwa tujuan kita adalah wusul kepada Allah, tergoda oleh hal-hal lain yang kadang-kadang itu adalah rekadaya atau ya tadi godaan-godaan dari setan. Nah, oleh karena itu balutan, ya, atau pertautan antara teologi dengan sofistik begitu, ya, di hikmah ke-14 dan 15 serta 16 kemarin sudah kita ulas, dan di hikmah ke-17 ini kita diperkenalkan oleh Ibnu Athaillah untuk memiliki husnul adab, ya, atau apa ya istilahnya, etika, ya, bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah Sang Adi Qodrati. Kalimat yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah lagi-lagi juga bernuansa sindiran, ya, kepada kita agar memancing kuriositas kita, agar memancing rasa ingin tahu kita, sekaligus juga agar kita kemudian melakukan muhasabah atau melakukan introspeksi. Karena beliau menggunakan kalimat ma taroka minal jahli syai'an man aroda ayyuhtitha fil waqti ghairu ma azharahullahu fihi. Ini mengapa kalimatnya sindiran begitu, ya, atau ya apa namanya, menyindir kepada orang yang dengan sangat mudahnya beralih dari satu hal ke hal yang lain, atau dari satu kondisi ke kondisi yang lain, satu profesi ke profesi yang lain misalnya, atau mudah tergoda, yang dalam bahasa agama itu tidak istiqomah, kira-kira begitu. Dengan sindiran, mataroka orang ninggalaken minal jahli saking kebodohan syai'an ing sewiji-wiji, ya, sopo man wong aroda kang ngarepaken sopo man ayuh titha ing yento nganyar-nganyari sopo man fil waktil ing dalam sawijining waktu ghairoma ing dalam saliyane barang alharohu kang wis mertelaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam ma. Jadi kalimat yang dipakai tadi mengapa merupakan sebuah sindiran, ya, adalah sebuah kebodohan, ya, ini tadi, ya, kaitannya dengan husnul adab atau etika seorang hamba di mata Allah atau di hadapan Allah. Adalah sebuah kebodohan kalau orang ini tiba-tiba ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu posisi ke posisi yang lain, tanpa mendapatkan semacam korinah atau restu atau ya apa ya izin, ya, ataupun
uh, lampu hijau lah, katakanlah begitu dari Allah. Ini memang bahasanya cukup cukup sofistik ya, di mana ada sebuah kekeliruan ya, sekaligus ketidakelokan, katakanlah begitu. Kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang salik, atau kita sebagai seorang yang sedang menuju untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dengan sangat mudahnya berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain tanpa ada semacam isyarah, tanpa ada semacam tanda bahwa itu memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya saya bacakan dulu syarahnya. Fa idza kana mongko ari kalane ono sapa al muridu wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah fi halin ing dalam kahanan badaniyin kang bangsa awak au qalbiyin utawa kang bangsa ati la yadhumuhu kang ora nyacathu ing halin ya apa syar'u syara lazimahu mongko tetep kaduwe murid apa husnul adabi, baguse budi pekerti atau baguse tata krama fi ikhtiyari baqaihi ing dalam olehi milih tetepe murid alaihi ing atase halin badaniyin au qalbiyin waridhahu lan ridho ing Allah bihi kelawan halin badaniyin au qalbiyin. Jadi ketika kita ini berada dalam posisi asbab sebagaimana hikmah yang kedua yang sudah pernah kita ulas ya, iradatu tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Jadi kalau kita memang posisinya adalah posisi yang berada dalam panggung duniawi ya. Kita punya profesi, kita punya tanggung jawab keduniaan, kita punya tanggung jawab pekerjaan, kita punya tanggung jawab organisasi dan seterusnya begitu ya. Pada saat yang bersamaan kita juga tidak memiliki hambatan, kita tidak memiliki kendala yang berarti untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita tidak perlu kemudian meninggalkan duniawi ya, karena sebagaimana disindir di dalam hikmah yang kedua al-hikam ya, keinginan kita untuk berpindah dari asbab ke tajrid begitu ya, maka itu termasuk atau masuk dalam syahwat yang samar. Ada ada riya yang tersembunyi katalah begitu. Nah, kaitannya dengan hikmah yang ke-17 ini saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita dianugerahi oleh Allah satu posisi, satu pekerjaan, satu kesibukan ya, yang dimana dengan kesibukan pekerjaan atau ya aktivitas yang kita lakukan tadi itu kita bisa memberikan penghidupan yang layak kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita begitu ya, secara memadai. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang kita lakukan ataupun ya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari katakanlah begitu. Lalu pada saat yang bersamaan juga kita nyaman untuk beribadah. Kita nyaman juga untuk menginvestasikan waktu kita ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah. Dan kita juga mampu memiliki quality time kalau kita hubungkan dengan hikmah yang ke-11 kalau tidak salah. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin gitu ya. Di mana uzlah di situ adalah quality time ya. Kita mampu melakukan itu. Jadi dengan posisi kita sekarang, kita dengan pekerjaan kita tadi, apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan, apakah berdagang, apakah sebagai ASN, apakah sebagai pejabat publik, apakah sebagai petani, apakah sebagai nelayan, ya, whatever ya, apapun profesi yang kita jalani tadi itu. Lalu secara syar'i tadi itu, kita juga tidak punya hambatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ritual begitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam posisi ini begitu ya, ketika tidak ada tanda-tanda yang kita yakini itu merupakan tanda dari Allah begitu ya, maka kita tidak boleh kemudian dengan serta-merta pindah pengen pekerjaan yang lain, pengen profesi yang lain ya gara-gara tergoda oleh orang lain yang mungkin kita anggap lebih sukses misalnya.
Atau kita tiba-tiba kemudian meninggalkan pekerjaan yang sekarang kita punya, tergoda untuk ikut pekerjaan yang orang lain lakukan karena tergoda orang lain lebih sukses dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita dianggap tidak memiliki husnul adab. Jadi korinahnya adalah atau tandanya adalah kita mesti harus cermat ketika dalam situasi katakanlah sebagai seorang ASN misalnya. Di mana di dalam dunia ASN itu ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural misalnya. Kalau kita sebagai seorang fungsional ya, sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai dosen misalnya, mungkin dengan tugas-tugas tambahan yang lain misalnya. Lalu kita sudah memiliki kenyamanan ya, kenyamanan dalam konteks kita tadi bisa mendapatkan penghidupan, kemudian kita juga bisa mengabdikan diri, sekaligus juga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tentu kemudian ketika tidak ada tanda, tidak ada korinah begitu ya, yang itu kita yakini merupakan tanda dari Allah, kita tidak perlu tergoda untuk beralih profesi. Kita tidak perlu kemudian tiba-tiba tergoda untuk terjun ke dunia, ya mungkin katakanlah kita pensiun dini karena pengen jadi bupati misalnya begitu ya. Saya kira tidak perlu seperti itu ya. Mengapa? Karena tadi posisi kita sekarang ya dalam kita menjalankan tugas-tugas keseharian tadi, apapun profesi yang kita geluti, apapun pekerjaan yang kita punya tadi, ternyata satu, sudah bisa menjadi wasilah kita mendapatkan rezeki, sudah mampu menjadi piranti ya kita mendapatkan rezeki dari Allah, bisa menghidupi keluarga kita, bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu pada saat bersamaan kita juga bisa tadi menginvestasikan waktu, memiliki quality time untuk merenung, untuk tafakkur, untuk uzlah tadi dalam konteks quality time, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka tentu kita tidak perlu untuk kemudian beralih, apalagi mudah tergoda untuk beralih profesi tadi itu. Itu yang dimaksud dengan mata roka minal jahli syai'an man aroda ayyuhtita fil waqti ghairu ma azharahullahu fihi. Dalam konteks sufistik memang contoh yang dihadirkan oleh Asy-Syarqawi ya memang lebih banyak kepada perjalanan spiritual seorang salik. Misalnya begini, ada sebuah contoh begitu ya. Qala ba'dhum, saya bacakan. Qala ba'dhum, qala ngendika sapa ba'dhum setengah wong kang arif li mundu arba'ina sanatan ma aqamanillahu fi halin fakarihtuhu wala naqolani ila ghairihi fasakhituhu. Selama 40 tahun li iku tetep katu ingsun mundu arba'ina sanatan ing dalem mangsane 40 tahun ma aqama orang jumenengaken ni ingsun sapa Allah Gusti Allah fi halin ing dalam kahanan. Fakarihtuhu mongko geding sapa ingsun hu ing hal. Walana kolani orang mindah sapa Allah ni ingsun ila ghairihi maring liyane hal fasakhituhu mongko bendu sapa ingsun hu ing hal. Selama 40 tahun gitu loh. Saya ya begini-begini aja kata Allah begitu. Jadi ketika Allah memang memberikan korinah, memberikan tanda, memberikan sinyal bahwa saya perlu berpindah, ya berpindah. Nah tentu memang ini korinah atau tanda ya, perlu tidaknya pindah, perlu tidaknya beralih tadi itu memang sifatnya sangat kasuistik dan sangat individualistik. Bagi kita yang memang sudah memiliki ketajaman batin, ya, sudah terbiasa berkomunikasi karena tadi kita sudah istilahnya kalau kita hubungkan dengan hikmah yang ke-13 kaifa yasyruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi misalnya, bagaimana mungkin hati akan bersinar kalau kita masih memikirkan yang selain Allah. Jadi kalau hati kita sudah bersinar ya, lalu mata batin kita sudah terbuka, maka tentu ya ketika kita munajat kepada Allah, apakah ketika dini hari misalnya kita bermunajat kepada Allah untuk meminta petunjuk ketika misalnya kita hendak beralih kepada sesuatu yang lain misalnya. Lalu kita mendapatkan petunjuk.
Apakah itu melalui mimpi misalnya, atau melalui bisikan, atau melalui tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai indikator. Bagi kita yang mungkin sudah dianugerahi ketajaman mata batin, ya tentu itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Tapi kalau misalnya kita masih punya guru, atau dalam konteks kalau dalam dunia tarekat biasanya adalah guru mursyid misalnya, ya beliau biasanya kalau guru mursyid memang sudah diberi anugerah oleh Allah, mukasyafah begitu ya. Tentu biasanya mampu untuk membaca kegelisahan para murid-muridnya, para salik-saliknya, gitu, sehingga bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan semacam saran ataupun saran ataupun petunjuk ataupun juga petunjuk praktis ya, kira-kira apakah perlu berpindah profesi atau tidak, gitu ya. Sebagaimana juga dalam hikmah yang ke-9 kalau saya tidak keliru begitu ya, tanawwa'at ajnazul a'mali litanawwu'i waritatil ahwali. Amal perbuatan ini juga bermacam-macam sesuai dengan passion kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, kalau kita memiliki guru mursyid, maka tentu kita bertanya dan berkonsultasi kepada mursyid kita. Tapi kalau seandainya misalnya kita sebagai orang yang mandiri tadi, karena tadi punya kebiasaan yang istilahnya olah batin yang biasa kita lakukan, lalu kemudian kita diberi anugerah oleh Allah yang memiliki ketajaman-ketajaman batin, maka tentu kita bisa menentukan pantas atau tidak kita berpindah dari satu profesi ke profesi yang lain. Artinya semua itu tentu bergantung pada kita, bahwa inti daripada nasihat dari Ibnu Athaillah di sini adalah kita tidak boleh kemudian asal berpindah, apalagi sampai ya kemudian tidak bersyukur ya atas apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita mungkin pernah melewati fase-fase sulit dalam kehidupan kita. Ketika dulu memulai berdagang misalnya, lalu sering rugi, lalu mungkin juga kena tipu, tapi ternyata kemudian ketika tekun dijalani, maka kemudian perdagangan itu atau aktivitas perdagangan yang kita lakukan mendapatkan barokah, lalu kita mendapatkan untung, mendapatkan rezeki yang kemudian juga bisa mencukupi kehidupan kita. Maka kita tidak boleh kemudian tergoda ya untuk kemudian berpindah ke profesi yang lain, lalu mencatat atau mencacat atau istilahnya tersulo ya dari apa yang sudah dilakukan selama ini yang ternyata sudah memberikan barokah sedemikian rupa. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, hikmah ke-17 ini lebih banyak memberikan warning ya, sekaligus memberikan saran kepada kita masing-masing agar kita ini memiliki etika. Bahwa apapun yang sedang kita lakukan, ya, apapun posisi yang sedang kita jalani, ya, yang sedemikian beragam, ya, masing-masing dari kita, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, tentu sangat beragam ya pengalaman hidupnya. Maka itu adalah ada Allah di situ yang kita hubungkan dengan teosofik dalam hikmah ke-15 maupun ke-16 kemarin. Jadi posisi kita sekarang, jadi apapun kita sekarang, sedang apapun kita sekarang ini semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada zuhurul haq dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, maka ketika kita hendak berpindah, ketika kita hendak move on kepada yang lain misalnya, jangan sampai pertimbangannya karena tergoda, ngelihat atau iri dengan kesuksesan orang, iri dengan tampak muka begitu ya. Oh ternyata jadi pejabat publik enak ya, banyak dihormati orang. Ya, kita yang sekarang sebagai seorang pedagang tiba-tiba tergoda segera untuk kemudian ikut ya misalnya berkontestasi dalam pilkada misalnya. Saya kira ini tidak disarankan ya dalam konteks Ibnu Athaillah Sakandari. Tentu begitu ya, ketika misalnya kita ini ya memiliki obsesi misalnya ya atau memiliki keinginan ya untuk berpindah ke profesi yang lain, tadi misalnya seorang pedagang lalu tiba-tiba masuk ke politik misalnya, tentu tidak ada larangan, tetapi tadi pertimbangannya adalah tentu adalah ada tanda-tanda izin Allah, ada tanda-tanda lampu hijau dari Allah Subhanahu wa taala agar langkah yang diambil ini tidak keliru ya dalam perspektif sofistik tadi itu. Cita-cita tentu tidak salah. Atau dengan kata lain, cita-cita justru merupakan sebuah keharusan, bahkan orang hidup kan punya cita-cita begitu ya. Punya harapan, punya planning yang panjang ke depan dan kesuksesan dia mesti yang lebih sukses di masa mendatang ya, sukses. Katakanlah sekarang kita punya bisnis yang besar misalnya, kemudian kita ingin berkiprah lebih manfaat lagi, kita masuk ke jalur politik misalnya, sila itu tentu dipersilahkan ya. Tidak ada yang melarang ya. Hanya dalam konteks sofistik tadi itu, pertimbangan kita untuk
beralih tadi, atau untuk menambah atau beralih ke profesi yang lain tadi, itu harus betul-betul dalam perspektif sofistik adalah ada sinyal, ada lampu hijau di mana Allah ada di situ, di mana Allah mengizinkan kita untuk kemudian kita ambil peran itu. Karena mungkin untuk kemaslahatan, karena otoritas adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk bisa dengan otoritas itu kita bisa membenahi masyarakat, bisa berkiprah dengan kepada masyarakat yang lebih optimal. Oleh karena itu sekali lagi, gitu ya, prinsip daripada Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini adalah memberikan saran kepada kita sekaligus memberikan peringatan dini kepada kita atau early warning kepada kita agar jangan sampai kita tidak memiliki etika yang baik di mata Allah. Kita melaksanakan tugas apapun yang sedang kita laksanakan, lalu kemudian ketika kita hendak beralih ya ke tugas yang lain, maka jangan lupakan untuk berkonsultasi dulu kepada Allah. Tentu dengan caranya masing-masing tadi itu. Bagi yang punya guru tarekat, silakan konsultasikan dengan mursyidnya. Bagi yang misalnya tidak, tapi sudah punya kedalaman ya, ketajaman mata batin, silakan istikharah. Tanyakan kepada Allah, konsultasikan dengan Allah untuk mendapatkan tadi alamat atau untuk mendapatkan sinyal positif. Baru kemudian kita ikhtiar untuk berpindah kepada posisi yang lain yang mungkin akan lebih manfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini sekali lagi menjadi pengingat kepada kita sekalian bahwa ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhtitha fil waqti ghairu ma azharuhullahu fihi adalah merupakan early warning agar kemudian kita tidak dianggap sebagai orang yang tidak memiliki tata krama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif sofistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.